Selamat tahun baru, Happy New Year. Wah, nggak terasa ya, kita udah masuk tahun yang baru, luar biasa banget ya. Nah, kakak mau ingetin lagi, sekalipun kamu belum pergi ke gereja beribadah, tapi ya ingat baik-baik, kita tetap memakai rumah kita sebagai tempat ibadah kita. Oleh sebab itu, kakak ingetin lagi, firman Tuhan kan ngomong begini loh, janganlah seorang pun menganggap kamu rendah karena kamu muda. Biarlah kamu jadi teladan. Di dalam apa? Di dalam perkataan, di dalam tingkah laku kamu, di dalam kasih kamu, dan dalam kesetiaan kamu, dan kesucian kepada Tuhan Yesus. Berarti begini dek, tetap dong ya kan, di tahun 2021 ibadahnya tetap harus gimana? Jadi teladan. Jadi teladannya bagaimana? Kalau lagi ibadah, sungguh-sungguh. Nggak usah nahan napas, tapi sungguh-sungguh. Yang kedua, kalau sungguh-sungguh, jangan sambil makan deh. Itu nggak sungguh-sungguh. Minum-minum, nggak sungguh-sungguh. Sambil tidur-tiduran, nggak sungguh-sungguh. Sambil nyantai main game, buka-buka gadget, itu nggak sungguh-sungguh. Kamu harus jadi teladan. Sebab apa? Ini tahun integritas 2021. Artinya apa tuh kak? Artinya ingat kan? Nanti kakak ingetin lagi nih. Apa yang timbul di hati? Apa yang kamu pikir? Apa yang kamu ucapkan? Harus sama sesuai dengan firman. Jadi itulah tahun integritasmu. Tahun ini ibadah. Waktu kamu mendengarkan seluruh ibadah yang ditayangkan, sungguh-sungguh jadi teladan. Oke? Nah, akhir kata kakak ucapkan selamat beribadah. Tuhan Yesus memberkati. Bye-bye. Shalom teman-teman, apa kabar? Erlin harap kita semua dalam lindungan Allah ya. Pagi ini Erlin ingin mengatakan Mazmur 91 dalam lindungan Allah. Teman-teman di rumah semua pada ikutin ya. Mazmur 91 dalam lindungan Allah. Orang yang duduk dalam lindungan yang maha tinggi dan memerem dalam naungan yang maha kuasa akan berkata kepadanya, tempat perlindunganku dan kubu pertahananku, Allahku yang kupercayai. Sungguh dia yang akan lepaskan engkau dari jerat penangkap burung, dari penyakit sampar yang busuk. Dengan kepaknya ia akan melindungi engkau di bawah sayapnya. Engkau akan berlindung kesetiaannya ialah perisai dan pagar tembok. Engkau tahu saat takut terhadap kedahsyatan malam, terhadap panah yang terbang di waktu siang, terhadap penyakit sampar yang berjalan dalam gelap, terhadap penyakit menular dan mengamuk di waktu petang. Walau 1.000 orang rebah di sisimu dan 10.000 rebah di sebelah kananmu, tetapi itu tidak akan menimpamu. Engkau hanya menontonnya dengan matamu sendiri dan melihat pembalasan terhadap orang-orang fasik. Sebab Tuhan adalah tempat perlindungan yang maha tinggi, telah kau buat tempat perteduhanmu. Malapetaka tidak akan menimpa kamu, dan tulah tidak akan mendekat kepada kemahmu. Sebab malaikat-malaikatnya akan diperintahkannya kepadamu untuk menjaga engkau di segala jalanmu. Mereka akan menatang engkau di atas tangannya supaya kakimu jangan terantuk kepada batu. Singa dan ular tedung akan kau langkahi, engkau akan menginjak anak singa dan ular naga. Sungguh hatinya melekat kepadaku, maka aku akan emputkannya. Aku akan membentenginya sebab ia mengenal namaku. Bila ia berseru kepadaku, aku akan menjawab. Aku akan menyertainya dalam kesesakan. Aku akan meluputkannya dan memuliakannya. Dengan panjang umur akan kukenyangkan dia dan akan kuperlihatkan kepadanya keselamatan daripadaku. Shalom adik-adik. Siap ibadah di rumah ya. Meskipun di rumah, kita tetap semangat muji nyembah Tuhan, oke? Yuk, bangkit berdiri semuanya. Kita mau gerak biar sehat.
Oke, kita mau nyanyikan pujian. Tuhan Allah di tengah kita besar-besar. Dia senang dan girangkan dengan sukacita. Dia mengasihi dan bersuka karena kita. Tuhan Allah di tengah kita besar-besar, besar. Lompat, besar. Sekali lagi ya. Tuhan Allah di tengah kita besar-besar. Dia senang dan girangkan dengan sukacita. Dia mengasihi dan bersuka karena kita. Tuhan Allah di tengah kita besar-besar, besar. Kita lompat, besar. Sekali lagi adik-adik. Tuhan Allah di tengah kita besar-besar. Dia senang dan girangkan dengan sukacita. Dia mengasihi dan bersuka karena kita. Tuhan Allah di tengah kita besar-besar. Ikutin Kak Jessica. Besar. Ikutin Kak Vivi. Besar. Kita lompat, besar. Yeay, tepuk tangan buat Tuhan Yesus. Oke, sekarang boleh duduk kembali. Kita mau masuk dalam hadirat Tuhan. Bapa, pagi hari ini Tuhan kami mengucap syukur Tuhan. Kami masih boleh tetap memuji-Mu, meninggikan nama-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Roh Kudus. Mari kita panggil Bapa. Katakan, Bapakku datang padamu. Bapakku datang padamu, naikkan ucapan syukur atas kasih anugerah-Mu yang indah setia.
Sekali lagi kita naikkan pujian yang lebih sungguh-sungguh. Bapakku datang padamu, naikkan ucapan syukur atas kasih anugerah-Mu yang indah setiap hari. Pagi hari, siang hari, sore dan malam hari, tak hentinya mengucap syukur atas kebaikan-Mu. Pagi hari, siang hari, sore dan malam hari, tak hentinya mengucap syukur atas kebaikan-Mu. Atas kebaikan-Mu. Atas kebaikan-Mu. Ya benar Tuhan, kami mengucap syukur atas kebaikan-Mu Tuhan Yesus. Kami mau Tuhan memuji-Mu lebih lagi Tuhan. Kami mau angkat suara kami Tuhan untuk memuliakan nama-Mu Tuhan. Sembah dan puji kami hanya untuk-Mu Tuhan Yesus Kristus, Allah kami. Yes, Lord Jesus. Sembah dan puji penuhi tata-Mu. Sembah dan puji penuhi tata-Mu. Sembah dan puji penuhi tata-Mu. Yesus Tuhan adalah Raja. Yesus kami puja, kami sembah sebagai Raja. Berdiri di tengah kami, ditinggikan dan dipuji. Yesus kami puja, kami sembah sebagai Raja. Berdiri di tengah kami, ditinggikan dan dipuji. Sembah dan puji penuhi tata-Mu. Sembah dan puji penuhi tata-Mu. Sembah dan puji penuhi tata-Mu. Yesus Tuhan adalah Raja. Sembah dan puji. Sembah dan puji penuhi tata-Mu. Sembah dan puji penuhi tata-Mu. Sembah dan puji penuhi tata-Mu. Yesus Tuhan adalah Raja.
Yesus Tuhan adalah Raja. Yesus Tuhan adalah Raja. So here I bow to lift you high, Jesus, be glorified in all things. For all my life I am yours, forever yours. So here I bow to lift you high, Jesus, be glorified in all things. For all my life I am yours, forever yours. God, here and now be lifted high, right here and now be glorified. God of heaven and earth, God who brought me back to life, I am yours, forever yours. I am yours, forever yours. I am yours, forever yours. Yes, Lord. Kami percaya Tuhan, setiap sembah kami, puji kami Tuhan, biarlah itu naik menjadi dupa yang harum bagimu Tuhan. Kami percaya Engkau ada di tengah-tengah kami Tuhan. Sebab itu kami memuji-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Roh Kudus. Sekali lagi kita naikkan pujian ini dengan sungguh-sungguh. Katakan so here. So here I bow to lift you high, Jesus, be glorified in all things. For all my life I am yours, forever yours. I am yours, forever yours. I am yours, forever yours. Yes, terima kasih Tuhan Yesus. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Oke, beri kemuliaan buat Tuhan Yesus. Oke, adik-adik, saatnya kita mau mendengarkan firman Tuhan. Oke, duduk yang manis ya. Buka telinganya, siapkan Alkitabnya. Kita mau dengarkan firman Tuhan. Dadah! Shalom semuanya, apa kabar? Balik lagi di ibadah online hari Minggu. Siapa yang senang untuk mendengarkan firman Tuhan? Sekarang siapa yang siap mendengarkan firman Tuhan? Boleh angkat tangannya. Wah, kakak belum lihat semuanya angkat tangan. Oke, yang angkat tangan masing-masing kita siapin hati kita, tutup matanya, kita mau berdoa. Bapak, terima kasih Tuhan Yesus kalau selama 1 minggu Tuhan sudah pimpin setiap kami. Terima kasih juga Tuhan kalau Tuhan sudah pimpin dan sertai setiap dari kami anak-anak-Mu Tuhan Yesus. Tuhan juga pimpin papi mami untuk melewati tahun 2020 dengan baik.
Tuhan, di awal tahun ini Tuhan, kami mau memberikan setiap hal dalam hidup kami untuk kemuliaan Tuhan. Kami mau hidup penuh integritas, kami mau hidup terus untuk memuliakan Tuhan. Sebentar, kami mau dengar kebenaran firman-Mu. Tuhan berbicara dengan hati setiap kami, biar firman yang kami dengar boleh bertumbuh dalam hati kami dan berbuah, dan kami boleh hidup untuk kemuliaan Tuhan. Kami sambut firman-Mu dengan penuh sukacita. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Yang percaya, sama-sama kita katakan amin. Oke, shalom semuanya. Apa kabar? Kakak mau kasih tahu nih. Kalau tahun ini tahun apa? Tahun baru? Bukan. Iya sih tahun baru, cuma bukan hanya tahun baru. Kakak mau kasih tahu tahun ini adalah tahun integritas. Sama-sama bilang tahun integritas. 1, 2, 3. Tahun integritas. Apa sih tahun integritas itu? Nah, kakak mau kasih gerakannya nih. Tahun integritas adalah tahun di mana apa yang ada di hati kamu, apa yang ada di pikiran kamu, apa yang ada di perkataan kamu, dan apa yang ada di perbuatan kamu, semuanya harus sesuai dengan firman Tuhan. Sekali lagi ya, tahun integritas adalah tahun di mana apa yang ada di hati kita, kasih bentuk hati kayak gini. Oke, apa yang ada di hati kita, apa yang ada di pikiran kita. Pikiran kan gini nih, mikir. Apa yang ada di perkataan kita, kasih nih perkataannya kayak gini. Dan apa yang ada di perbuatan kita, sedikitnya apa semuanya? Betul, semuanya. Semuanya harus sesuai dengan firman Tuhan. Oke, sekarang kakak mau ajak kalian untuk bilang tahun ini tahun integritas. Kakak cuma pandu gerakan, tapi suaranya dari kalian. Siap? Oke, kita mulai. 1, 2, 3. Tahun ini adalah tahun integritas, di mana apa yang ada dan apa yang ada di harus sesuai dengan pintar, harus sesuai dengan firman Tuhan. Sekarang siapa yang siap untuk mendengarkan firman Tuhan? Angkat tangannya. Sekarang duduk yang rapi dulu. Yang habis minumnya ditaruh dulu. Yang habis makan diselesain dulu. Sebelum kakak mau sharing firman Tuhan, kakak mau ajak kalian untuk ambil Alkitab kalian. Karena kita harus baca Alkitab. Kak, enakan denger cerita. Dengar cerita enak, tapi kita tetap harus buka Alkitab. Yang mau katakan amin. Oke, kakak akan tunggu kalian untuk ambil Alkitabnya. Kalau kalian belum ambil, videonya boleh di pause. Oke, silahkan di pause dulu. Nah, ini Alkitab kakak nih. Yang bawa Alkitab boleh diangkat. Kalau nggak ada Alkitabnya, pakai handphone, Alkiphone boleh. Mau pakai tab Alkitab boleh. Nah, kakak mau ajak kita semua untuk baca dari kitab Matius. Buat yang belum tahu Matius itu kalau di Alkitab nih ada yang tulisan warna merah nih. Nah, ini kitab Matius. Yang paling pertama kita buka dari kitab Matius. Kak, Matius berapa kak? Kita mau buka dari Matius 21. Oke? Matius 21 ayat 28. Yang sudah dapat katakan amin. Oke, kakak lihat masih ada beberapa anak yang lagi nyari. Sambil kakak tungguin, kita mau baca dari Matius 21 ayat 28. Judulnya perumpamaan tentang 2 orang anak. Wah, kita lihat ya perumpamaan tentang 2 orang anak. Sebelum kalian buka, kakak punya gambarnya nih. Gambarnya di sini. Sering. Oke, ini gambarnya. Oke, nah kalau kalian lihat di gambarnya, ini ada seorang bapak, dia punya 2 orang anak. Kakak mau kasih nama nih anaknya. Yang sulung, yang gede, yang pakai baju biru, namanya Steve. Siapa namanya? Kalau yang ada namanya sama, ini cuma contoh ya. Yang baju biru namanya Steve. Oke, satu lagi, yang baju apa? Betul, baju kuning. Bukan, baju coklat. Yang baju coklat namanya Sam. Yang kuning, yang biru namanya Steve. Yang coklat namanya Sam. Nah, kita mau baca nih. Ini contoh di Alkitab. Bareng-bareng ayat 28. Siap? 1, 2, 3. Baca judulnya dulu ya. Perumpamaan tentang 2 orang anak. Tetapi apakah pendapatmu tentang ini? Firman Tuhan. Seorang mempunyai 2 anak laki-laki.
ia pergi kepada anaknya yang sulung dan berkata, "Anakku, pergi dan bekerjalah hari ini dalam kebun anggur." Nah, pernah gak sih kalian disuruh sama orang tua kalian, misalkan, "Nathan, tolongin mami ngepel dong." Atau, "Nathan, tolongin mami, udah mau hujan, angkatin jemuran." Atau, "Nathan, jangan lupa tolong tutup pintu." Itu kan perintah dari orang tua kita ya. Nah, kadang-kadang kalau orang tua kita suruh, kadang-kadang mungkin orang tua nggak tahu kalau kita ini lagi seru. Misalkan kita lagi seru belajar, wah kayaknya bagus banget deh. Atau kita lagi seru main game, atau kita lagi seru misalkan lagi seru nonton YouTube, lihat sosmed. Kalau disuruh kan pasti males banget ya, kita kan kaum rebahan nih ceritanya. Jadi kadang-kadang kalau disuruh pas lagi enak-enak itu males. Nah, sama mungkin anak yang sulung juga kayak gitu. Kita mau lihat nih. Ayat 29. Tadi kan bapaknya suruh, "Anakku," yang sulung namanya siapa? Steve. "Anakku, pergi bekerjalah hari ini dalam kebun anggur." Kayaknya, Steve tolongin papi hari ini, Steve bantuin jaga kebun anggur. Nah, ayat 29 kita baca bareng ya. Jawab anak itu, "Baik Bapak, tetapi ia tidak pergi." Nah, baik Bapak, tetapi ia tidak pergi. Ayat 30 nih. Lalu orang itu pergi kepada anak yang kedua dan berkata demikian juga. Dan anak itu menjawab, "Aku tidak mau." Tetapi kemudian ia menyesal lalu pergi juga. Jadi nih, kakak mau cerita. Kadang tuh kalau mami suruh, kadang-kadang kita tuh cuma bilang iya biar mami seneng. Padahal kita nggak lakuin. Contoh, karena tuh waktu itu disuruh, "Nathan," mami kakak bilang nih, "tolong dong angkatin jemuran." Terus karena kakak nggak mau mami kakak ngomong terus, kakak cuma bilang, "Iya mam, oke." Tapi karena keasikan main, kalian tahu apa yang terjadi? Sampai hujan, jemuran tidak terangkat. Dan gawat kan? Akhirnya kakak diomelin. Nah, di situ sama nih, kalau kita baca ayat 29, jawab anak itu, yang sulung bilang gini, "Baik Bapak, tetapi ia tidak pergi." Jadi cuma ngomong doang, tapi nggak dilakuin. Beda sama anak yang kedua. Siapa tadi namanya? Sam. Oke, kita lihat nih. Ayat 30. Lalu orang itu, bapaknya, pergi kepada anak yang kedua dan berkata demikian juga. Berkatanya ngomong kira-kira kayak gini, "Sam, tolong pergi ya ke kebun anggur, jagain kebun anggur." Sam pertama bilang, "Aduh, nggak mau ah." Tapi kemudian ia menyesal lalu pergi juga. Nah, kalau kita lihat di gambar, nah ini nih, ada Sam. Sam lagi disuruh papanya, "Ayo ke kebun anggur." Sam bilang, "Gak mau ah." Tapi akhirnya pergi juga. Suatu ketika kakak juga pernah disuruh sama mama kakak. Emang mama kakak suka hobi suruh kakak ya? Gak apa-apa, namanya orang tua kan harus taat. Kakak disuruh, "Nathan, beliin mama makanan." Karena kakak lagi males, kakak bilang, "Gak mau ah." Tapi lama-lama kakak pikir, oh iya, mama kakak kan kerjanya capek, dia kan lapar juga, kenapa enggak kakak beliin makan. Akhirnya diam-diam kakak beli makan dan kakak bawa. Nah, ayat 31. Siapakah di antara kedua orang itu yang melakukan kehendak ayahnya? Kira-kira siapa ya? Jawab mereka, "Yang terakhir, anak yang kedua." Kata Yesus kepada mereka, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya pemungut-pemungut cukai dan perempuan-perempuan sundal akan mendahului kamu masuk ke dalam kerajaan Allah. Sebab Yohanes datang untuk menunjukkan jalan kebenaran kepadamu, tetapi kamu tidak percaya. Tetapi pemungut-pemungut cukai dan perempuan-perempuan sundal percaya kepadanya. Dan meskipun kamu melihatnya, tetapi kemudian kamu tidak menyesal dan kamu tidak juga percaya kepadanya." Maksudnya gini, maksudnya itu, kalau kita dengar firman Tuhan, terkadang tuh firman Tuhan suruh kita sesuatu yang menurut kita nggak enak. Sama, kita lagi enak-enak nonton, disuruh mama, itu kan nggak enak ya. Sama kayak firman Tuhan gini, Tuhan suruh Tuhan suruh memaafkan. Contoh, Tuhan suruh kasihlah sesamamu dan berdoalah bagi mereka yang menganiaya kamu. Kalau ada orang yang jahat sama kita, pasti deh kita nggak kepikiran untuk ngampunin dulu, pasti kita balas. Kalaupun balas, pasti kita ngomong, "Iya karena dia duluan tuh yang pukul, dia duluan yang jahat, kan harus dibalas." Nah, mengampuni itu sama kayak perintah Tuhan, itu kan perintah Tuhan, tapi kan pertama susah ya.
Aduh, kok mengampuni sih, kan harusnya adil, harusnya aku jahatin dia juga. Tapi sesuai dengan firman Tuhan, kita harus taat. Meskipun itu nggak enak, meskipun itu mengganggu kenyamanan kita, tapi kita harus taat karena Tuhan menghendaki hati yang taat. Di tahun integritas ini, gimana sih caranya punya tadi apa tuh? Hati, punya pikiran, punya perkataan dan perbuatan yang sesuai dengan firman Tuhan. Caranya gimana? Caranya yaitu kita taat sama firman Tuhan. Kalau kita nggak taat sama firman Tuhan, gimana mau cocokin hati kita, pikiran kita, perkataan kita, sama perbuatan kita sesuai firman? Jadi kita harus taat. Sama-sama bilang taat. 1, 2, 3. Taat. Sekarang di sini kakak mau tanya, siapa yang mau jadi seperti anak yang kedua? Si Steve itu, si Sam itu, yang taat sama papanya, yang mungkin dia rasa nggak enak ngelakuin perintah papanya, tapi dia tetap lakuin. Siapa yang bilang, oh kalau belajar tuh nggak enak, tapi kamu mau tetap belajar. Baca Alkitab tuh kadang-kadang ngantuk, tapi kamu tetap baca. Ibadah online tuh kadang-kadang ini ngebosenin, tapi kamu tetap ibadah. Baca Alkitab tiap hari tuh kadang-kadang ini bolong-bolong, tapi kamu tetap baca. Kalau kamu itu anaknya, kamu mau tetap taat meskipun situasinya enak nggak enak, Tuhan Yesus akan berkati kamu. Siapa yang mau terima berkat Tuhan? Siapa yang mau jadi anak taat? Oke, yang mau angkat tangannya, tutup matanya, mari kita berdoa. Bapa, terima kasih Tuhan Yesus. Tuhan lihat setiap anak-anak-Mu yang hari ini mengangkat tangan. Tuhan, di tahun integritas ini Tuhan, kami mau taat sesuai dengan firman Tuhan. Kami mau apapun yang ada di hati kami, apapun yang ada di pikiran kami, apapun yang ada di perkataan kami, dan apapun yang ada di perbuatan kami, itu sesuai dengan firman Tuhan. Tuhan, ajar kami Tuhan melakukan firman Tuhan di setiap situasi. Baik kami senang, baik kami sedih, baik kami sukacita maupun kami takut. Di dalam setiap situasi kami mau setia Tuhan melakukan firman Tuhan. Ini kami mengangkat tangan, ini komitmen setiap kami mau taat sesuai dengan firman Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, memasuki tahun 2021 ini Tuhan, kami mau taat untuk pimpinan Tuhan memimpin kami sepanjang tahun ini. Terima kasih Tuhan Yesus, biar hidup taat kami berkenan di mata-Mu. Pimpin dan tuntun langkah setiap kami, agar apapun yang kami lakukan sesuai dengan kehendak-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, setiap kami yang sudah terima berkat dan pengurapan Tuhan, sama-sama kita katakan, amin. Selamat hari Minggu, ayo taat, Tuhan Yesus memberkati. Bye-bye. Shalom adik-adik yang dikasihi Tuhan. Saatnya kita memperkatakan Pentakosta ketiga. Ikutin kakak ya. Pentakosta ketiga artinya 1. Pencurahan Roh Kudus yang dahsyat di zaman now. 2. Penuaian jiwa yang terbesar dan terakhir. 3. Bangkitnya generasi Yeremia penuh dengan Roh Kudus, cinta Tuhan, tidak kompromi terhadap dosa, dan bergerak memenangkan banyak jiwa. 4. Dari Indonesia ke bangsa-bangsa, dari timur ke barat, dan akan kembali ke Yerusalem. 5. Kuasa untuk menyelesaikan amanat agung Tuhan Yesus. Nah, ingat ya, kita ada di era Pentakosta ketiga. God bless you all.